الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah SWT masih memperkenankan kita untuk bertemu kembali melanjutkan silsilah kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab yang membahas tentang adab-adab terhadap Al-Quran yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam An-Nawawi. Dan insyaallah pada malam hari ini adalah majelis yang terakhir dari pembahasan kitab At-Tibyan ini, karena insyaallah ini adalah akhir dari kitab ini atau majelis khatam dari kitab At-Tibyan. Insyaallah nanti di akhir akan kita sampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan tradisi atau kebiasaan ulama dalam mengkhatamkan suatu kitab. Baik, kita lanjutkan apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada bab yang ke-9, ya, yaitu pasal yang baru atau pembahasan bab yang membahas tentang penulisan Al-Quran dan juga pemuliaan terhadap mushaf. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal yang baru. Idza tasaffaha al-muhdithu, jika seorang yang berhadas membuka lembaran mushaf, awil junubu, atau seorang yang junub, awil haidu, atau seorang yang haid, awraqal mushafi, lembaran-lembaran dari mushaf, bi'udin aw shibhihi, dengan tongkat kecil atau yang semisalnya, fa fi jawazihi wajhan, maka dalam hal ini ada dua pendapat li ashabina di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Adharuhuma jawazuhu, pendapat pertama, pendapat yang kuat adalah jawazuhu, boleh. Wabihi qata'al iraqiyun, dan ini adalah pendapat para ulama Irak min ashabina, dari kalangan ulama Syafi'iyah. Jadi pada zaman dahulu fikih Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i itu terkenal para ulama dari kalangan Iraqiyun atau para ulama yang di Irak, wabil khusus di Baghdad,
karena Imam Syafi'i pertama kali menyebarkan mazhab fikihnya di Baghdad, yaitu di Irak. Ada Al-Misriun, orang-orang Mesir, ya, orang-orang Mesir, yaitu para murid Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i sudah berada di Mesir. Ya. Kalau pada hari ini, para ulama Syafi'iyah banyak menyebar di Yaman dan juga di Mesir. Ya. Kalau zaman dahulu Irak dengan Mesir, hari ini Yaman dengan Mesir sebagai pusat pengkajian fikih dalam mazhab Syafi'i. Li'annahu ghairu masin wala hamilin, karena seorang ketika membuka Al-Qur'an dengan tongkat, ya, tongkat kecil, maka dia tidak disebut sebagai orang yang menyentuh atau yang membawa mushaf. Watsani tahrimuhu, pendapat kedua tetap haram, karena kita tahu dalam mazhab Syafi'i, dan Imam Nawawi adalah seorang imam dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh memegang mushaf bagi orang yang berhadas, baik itu kecil maupun besar. Ya, tidak boleh memegang mushaf. Ya. Tapi kalau membuka mushaf dengan tongkat, ya, atau dengan apa namanya, cara Jawa ini gotik ngoten nggih. Nah, itu maka ada dua pendapat. Yang pertama tadi boleh, dan yang kedua tetap haram. Li'annahu yu'addu hamilan lil waraqah. Karena ketika membuka dengan tongkat tadi itu, maka tetap dia disebut orang yang membawa kertasnya tadi. Ya, jadi kalau apa namanya, kertas mushaf itu dibuka, meskipun dia pakai tongkat, tapi tetap dia disebut yang menggerakkan kertasnya tadi. Maka tetap haram. Wal waraqatu kal jami', dan satu kertas itu sama hukumnya dengan seluruh mushaf. Ya. Tapi pendapat yang kuat menurut Imam Nawawi adalah pendapat yang pertama. Kalau demikian boleh. Ya. Wa amma idza laffa, adapun kalau dia melipat kummahu, lengan bajunya, ala yadihi, ke tangannya, wa qallabal waraqah, kemudian membolak-balikkan kertas mushaf maksudnya, faharamun, maka tetap disebut haram bila khilaf, tanpa ada perselisihan. Ya, kalau misalkan lengan panjang, ya, kemudian lengannya dilipat, kemudian melemek gitu ya, untuk membuka kertas mushaf, maka tetap tidak boleh, ya, ketika dia berhadas. Wa ghalaba ba'du ashabina, dan sebagian dari ulama Syafi'iyah ada yang nyeleneh pendapatnya, keluar dari pendapat mazhab. Fahaka fihi wajhaini, kemudian dia meriwayatkan ada dua pendapat dalam masalah ini. Wasawab al-qat'u bit tahrim, dan yang betul adalah hal tersebut haram secara mutlak, yaitu menggunakan lengan baju untuk membuka mushaf ketika dia hadas. Li'annal qalba, karena membolak-balikan kertas, yaqa'u bil yad, dengan tangannya, la bil kum, bukan dengan lengan bajunya. Karena lengan baju tadi, ya, tidak disebut dia membolak-balikkan kertas dengan lengan baju, tapi tetap dengan tangan meskipun dilapisi dengan lengan baju. Faslun, kemudian pembahasan selanjutnya. Idza katabal junubu awil muhditsu mushafan, kalau seorang yang junub atau berhadas kecil menulis mushaf, in kana yahmilul waraqah, jika dia membawa kertasnya, au yamassuha, atau menyentuhnya, halal kitabati, ketika dia menulisnya, faharam, maka haram hukumnya. Wa in lam yahmilha, kalau dia tidak membawanya, walam yamussuha, dan tidak menyentuhnya, fa fihi thalathatu aujuh, maka ada 3 pendapat. Jadi kalau misalkan nulis mushaf, dia hadas, kalau misalkan sambil dipegang, atau tangannya yang untuk menulis, atau tangannya satunya menyentuh lembaran kertas, maka tidak boleh. Tapi kalau misalkan tidak menyentuh, bagaimana? Apakah mungkin? Ya, mungkin.
pensilnya atau apa namanya alat tulisnya panjang, ya. Kemudian dia tanpa menyentuh kertasnya sama sekali. Nah, maka ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. As-sahih yang kuat, pendapat yang kuat kata Imam Nawawi yang benar, jawazuhu boleh. Wa tsani tahrimuhu, dan yang kedua haram. Wa tsalits yang ketiga yajuzu lil muhdits wa yahrumu 'alal junub. Boleh bagi orang hadas kecil tapi tidak boleh bagi orang yang berhadas besar. Tapi yang dipilih oleh Imam Nawawi adalah boleh kalau tidak menyentuh mushaf ketika menulis Al-Quran. Faslun, kemudian pembahasan selanjutnya. Idza massa al-muhditsu, jika seorang yang berhadas menyentuh Al-Quran, awil junubu, atau orang yang junub, awil haidhu, atau orang yang haid, aw hamala kitaban, atau membawa kitaban, sebuah kitab, ya. Apakah itu menyentuh atau membawa satu kitab, min kutubil fikhi, dari kitab-kitab fikih, tentu yang berbahasa Arab, ya, bukan yang berbahasa Indonesia. Min kutubil fikhi, dari kitab-kitab fikih, aw ghairihi, atau yang selainnya, minal ulum, dari ilmu-ilmu syariat yang mungkin di dalamnya ada kandungan Al-Quran, ya, ada ayat-ayat. Wa fihi ayatun minal Qur'an, di dalamnya ada ayat-ayat dari Al-Quran. Aw thawban mutrazan bil Qur'an, atau baju yang disulam dengan, atau yang disulam dengan ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya di situ ditulis misalkan ayat Al-Quran di bajunya, tapi dengan sulam, ya, bukan dengan digambar tapi disulam, dirajut. Au darahim au dananir mankusyatan bihi, atau dirham atau dinar yang dicetak ada ayat Al-Qur'annya, ya. Au hamala mata'an, atau membawa barang fi jumlatihi mushaf, yang di dalam kumpulan barang yang dibawa tadi ada mushaf juga. Au lamasal jidar, atau menyentuh tembok, awil halwa, atau manisan, ya, atau bisa disebut roti juga, kue. Awil khubzal mankush bihi, atau roti yang ada hiasan ayat Al-Qur'annya. Fal madhhabus sahih jawazu hadza kullihi, maka pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i adalah boleh, ya, adalah boleh. Li'annahu laisa bimushaf, karena hal tersebut yang sudah disebutkan tadi bukanlah disebut mushaf. Wa fihi wajhun annahu haram, dan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya itu adalah haram. Akan tapi pendapat ini lemah dalam mazhab Syafi'i. Yang kuat adalah boleh. Yang tidak boleh adalah membawa mushaf, ya, yang disebut mushaf tadi, ya. Bukan ayat Al-Qur'an yang tertempel di dinding misalkan, atau yang ada di baju, atau yang ada di mata uang misalkan. Wa qala aqdal qudat Abul Hasan Al-Mawardi, berkata Abul Hasan Al-Mawardi, salah seorang ulama Syafi'iyah yang terdahulu, ya. Beliau mempunyai kitab Al-Hawi Al-Kabir yang sangat terkenal dalam kalangan mazhab atau ulama Syafi'iyah. Fi kitabihi Al-Hawi, dalam kitab beliau Al-Hawi, beliau mengatakan yajuzu masuthiya bil mutrazah bil Quran, boleh menyentuh baju yang disulam atau dirajut dengan Al-Quran, ya, ada hiasan ayat Al-Qurannya. Wala yajuzu lubsuha bila khilaf, dan tidak boleh memakainya tanpa ada perselisihan pendapat. Li'annal maqsuda bilubsiha at-tabarruku bil Quran, karena maksud dari memakai baju tersebut adalah tabarruk, mengambil berkah dengan Al-Quran. Ini perkataan Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Tapi kemudian Imam Nawawi mengomentari, wa hadzal ladzi qalahu, yang dikatakan Imam Mawardi ini dhaifun, lemah. Lam yuwafiqhu ahadun alaihi fi ma ra'aituhu, tidak ada yang berpendapat demikian seorang pun dari kalangan ulama Syafi'iyah. Bal saraha Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, bahkan Syekh atau Al-Imam
Abu Muhammad Al-Juwaini wa ghairuhu, dan selain beliau, bijawazi lubsiha, mentegaskan bahwasanya boleh memakai baju meskipun ada rajutan ayat Al-Qur'an. Wa hadza huwas shawab wallahu a'lam, dan ini adalah yang benar, wallahu a'lam. Wa amma kutubut tafsir Al-Qur'an, adapun kitab tafsir Al-Qur'an. Ya, kalau tadi kitab fikih atau kitab-kitab yang lain yang berhubungan dengan ilmu syar'i, yang di situ mungkin ada ayat Al-Qur'annya. Tapi kita tahu kalau dalam kitab-kitab selain tafsir, mungkin ayat Al-Qur'annya sangat sedikit. Maka jelas pendapat Syafi'iyah boleh, pendapat para ulama boleh. Tapi bagaimana dengan tafsir Al-Qur'an? Apakah boleh? Maka beliau melanjutkan, wa amma kutubut tafsiril Qur'an, adapun kitab tafsir Al-Qur'an, fa in kana al-Qur'anu fiha akthar, jika tulisan Al-Qur'annya di dalam kitab tersebut lebih banyak, min ghairihi, dari selainnya, haruma mashuha wa hamluha, maka haram menyentuh dan membawanya. Ya. Kalau Al-Qur'annya lebih banyak, maka dia hukumnya sama dengan mushaf. Wa in kana ghairuhu akthar, kalau tafsirnya lebih banyak, dalam hal ini bisa kita arahkan ke terjemahan. Kita tahu ada Al-Qur'an terjemahan itu ya. Kita lihat kira-kira tulisan Indonesianya dengan ayat Al-Qur'annya lebih banyak mana. Kalau lebih banyak terjemahannya, maka dia tidak dihukumi mushaf. Dalam artian boleh menyentuhnya meskipun sedang hadas. Tapi kalau dikira-kira ayat Al-Qur'annya lebih banyak, maka dia hukumnya sama dengan mushaf. Wa in kana ghairuhu aktsar kama huwal ghalib, sebagaimana hal tersebut banyak terdapat di dalam kitab-kitab tafsir. Kalau tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir yang lainnya, ya, itu hampir semuanya lebih banyak tafsirnya daripada ayat Al-Qur'annya. Ya. Fa fiha thalathatu aujuh, maka ada 3 pendapat. As-sahha la yahrum, yang paling kuat adalah tidak haram. Dalam artian boleh untuk menyentuhnya meskipun berhadas. Wa tsani yahrum, dan pendapat kedua haram. Wa tsalits, dan pendapat ketiga, in kana al-Qur'anu bi khatin mutamayyizin, jika Al-Qur'annya atau ayatnya ditulis dengan tulisan yang berbeda, bi ghalbin, baik mungkin dari sisi tebalnya lebih ditebali, au humrah, atau diwarnai merah, dalam artian dikasih tanda ini ayat Al-Qur'an, ini tafsirnya, dan seterusnya. Wa nahwihima, atau yang semisalnya, haruma, tidak boleh, haram. Wa illam yatamayyaz lam yahrum, jika tidak berbeda maka tidak haram. Ya. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah boleh meskipun dia berbeda warnanya. Kalau cetakan-cetakan yang bagus ya, biasanya kalau ketika menjual kitab tafsir pasti ada, ya tidak pasti, beberapa percetakan seperti itu. Jadi Al-Qur'annya dikasih warna merah, kemudian tafsirnya di bawahnya dikasih warna hitam, atau kalau tidak begitu dikasih garis misalkan. Ya. Maka ini boleh dipegang kalau memang tafsirnya lebih banyak, atau terjemahan. Ya. Terjemahannya lebih banyak maka boleh. Ya. Jadi ukurannya adalah mana yang lebih banyak terdapat di dalam mushaf tersebut, apakah Qur'annya, ayatnya, atau terjemah atau tafsirnya. Qultu, saya mengatakan, yaitu Imam Nawawi, wa yahrumul masu idza stawaya, dan haram hukumnya memegang jika sama. Ya, jika sama, ya. Termasuk yang sama atau yang lebih banyak ya. Atau yang lebih banyak ada, kalau tidak salah, tafsir Al-Muyassar. Jadi itu tafsir sebagian dari Al-Quran atau sebagian dari ayat tersebut, tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu panjang. Ini masuk dalam hitungan mushaf juga. Dan beberapa ulama ada yang memasukkan tafsir Jalalain
masuk dalam hitungan mushaf. Kenapa? Karena hampir sama, ya, atau bisa dikatakan sama jumlah ayat atau banyak ayat dengan jumlah tafsirnya. Ya, karena tafsir Jalalain itu hanya menafsirkan mufradat atau kosakatanya saja. Berbeda dengan tafsir Ibnu Katsir, ya, berpanjang lebar seperti itu. Nah, Imam Nawawi mengatakan kalau misalkan sama, ya, jumlah atau banyak ayat Al-Quran dan juga tafsirnya sama hitungannya, dikira-kira, maka masuk dalam hukum mushaf. Qala sahibu Tatimmah, berkata penulis kitab At-Tatimmah min ashabina dari para ulama Syafi'iyah. Wa idza qulna la yahrum, jika kita katakan tidak haram, fahuwa makruh, maka paling tidak hukumnya adalah makruh. Kalau misalkan sama jumlahnya antara tafsir dengan ayatnya, maka kalau misalkan tidak haram, maka minimal adalah makruh. Ya. Wa amma kutubu hadithi Rasulillah, adapun kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in lam yakun fiha ayatun minal Qur'an, kalau di dalamnya tidak ada ayat-ayat dari Al-Qur'an, lam yahrum mashuha, maka tidak haram menyentuhnya ketika hadas. Wal aula an la yamassuha, an la yamassaha, dan yang lebih utama tidak menyentuhnya untuk orang yang berhadas, illa ala taharatin, kecuali dalam kondisi suci. Wa in kana fiha ayatun minal Qur'an, kalau di dalamnya, di dalam kitab hadis tadi ada juga ayat-ayat dari Al-Qur'an, lam yahrum 'alal madhab, tidak haram hukumnya, ya. Bal yukrah, akan tetapi makruh saja, ya. Kalau dalam kitab hadis ada ayat-ayat Al-Qur'an, misalkan hadis yang mengumpulkan di dalamnya tafsir-tafsir Al-Qur'an, misalkan tafsir Rasulullah terhadap Al-Qur'an, ya, ada hadis-hadis yang demikian, maka di situ tentu ada Al-Qur'an. Maka dalam mazhab atau pendapat para ulama mengatakan ini dimakruhkan, ya, yang utama adalah bersuci dahulu baru menyentuh. Wa fihi wajhun annahu yahrum, ada pendapat lain mengatakan haram, ya. Dan ini lemah pendapatnya, yang kuat adalah makruh saja. Wa huwa alladzi fi kutubil fiqhi, dan hal tersebut yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Wa amal mansukh, yang selanjutnya wa amal mansukhu tilawatuhu, ayat Al-Qur'an yang dinasakh, yang dihapus pembacaannya, yang dinasakh pembacaannya, seperti firman Allah, ya, ka asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjimuhuma albattah, farjumuhuma albattah, seperti ayat Allah SWT, tapi sudah dihapus dari Al-Quran, yaitu firman Allah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah, seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika mereka berdua berzina, maka rajamlah mereka berdua, ya, ini ada ayatnya, tapi ayatnya dihapus, ya, dihapus ayatnya, tidak dibaca lagi, tapi hukumnya tidak dihapus. Jadi dalam nasikh wa mansukh, ya, dalam Al-Quran perkara penghapusan, maka ada beberapa perincian. Yang pertama, ada ayat Al-Quran yang dihapus bacaannya, tapi hukumnya tetap seperti ayat ini. Ada yang dihapus hukumnya, ya, dihapus hukumnya, akan tetapi ayatnya tetap dibaca. Tetapi ayatnya tetap dibaca. Ada yang dihapus hukum dan juga ayatnya dari Al-Quran, sudah tidak dibaca lagi. Nah, kalau misalkan yang menjadi permasalahan adalah ayat yang dihapus bacaannya saja, tapi hukumnya masih tetap digunakan. Wa ghairu dzalika, dan yang semisalnya, maka Imam Nawawi mengatakan fala yahrum massuhu, maka tidak mengapa untuk menyentuhnya. Kalau misalkan ditulis dalam satu kertas, ya, atau dalam
buku. Wala hamlahu, atau membawanya. Qala ashabuna, berkata para ulama Syafi'iyah, wa kadzalika Taurah wal Injil. Demikian pula Taurat dan Injil. Meskipun kita sedang berhadas, ya boleh tetap membawa atau memegang Taurat ataupun Injil. Faslun, pembahasan yang selanjutnya. Beliau mengatakan idza kana ala maudhi'in min badanil mutatahhir najasah. Jika di badan orang yang sedang jika ada di badan orang yang bersuci najis, ghairu ma'fuwin anha, yang tidak dimaafkan, ya, najisnya banyak. Dia sudah suci tapi di badannya masih ada najis. Dalam artian suci dari hadas, bukan dari najis, ya. Suci dari hadas. Ya, dia tidak berhadas tapi ada najis di badannya. Haruma alaihi masul mushaf, maka tetap tidak boleh atau haram hukumnya memegang mushaf. Bimaudhi'in najasati, tepat dengan anggota tubuh yang ada najisnya tadi, bila khilaf, tanpa perbedaan. Jadi kalau misalkan di tangannya ada najis, maka haram megang mushaf dengan tangan yang ada najisnya tadi, ya. Ini tanpa ada perbedaan pendapat. Wala yahrum bi ghairihi 'alal madhhabi sahihil masyhur. Akan tapi kalau misalkan memegang dengan anggota tubuh yang lain, misalkan di tangan ini ada najis, tapi megang dengan tangan yang satunya yang tidak ada najisnya, maka tidak mengapa. Yang haram adalah ketika dia menyentuh dengan anggota tubuh yang terkena najis tadi. Ya, dan ini adalah mazhab yang sahih dari mazhab yang masyhur dari mazhab Syafi'i. Alladzi qalahu jamaahiru ashabina, yang mana pendapat ini adalah pendapat kebanyakan dari para ulama Syafi'iyah, wa ghairihim minal ulama, dan yang selain ulama Syafi'iyah. Wa qala Abul Qasim As-Sumairi, wa qala Abul Qasim As-Saimari, berkata Abul Qasim As-Saimari min ashabina, dari para ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan yahrum, tetap haram. Nah, ada yang berdebat seperti itu. Wa ghalatahu ashabuna fi hadza, dan banyak para ulama Syafi'i yang lain menyalahkan, ya, atau tidak sependapat dengan pendapatnya As-Saimari tadi. Qala al-Qadhi Abu Thayyib, berkata al-Qadhi Abu Thayyib, hadza alladzi qalahu, yang dikatakan oleh As-Saimari tadi, mardudun bil ijma', ditolak secara kesepakatan, ya, yang mana beliau mengatakan kalau misalkan ada najis di anggota tubuh kemudian menyentuh dengan anggota yang lain tetap haram, ya. Maka berkata Al-Qadhi Abu Thayyib, perkataan ini, ya, tidak diterima sama sekali. Tsumma 'alal masyhur qala ba'du ashabina innahu makruh. Kemudian juga ada beberapa pendapat dari para ulama Syafi'iyah yang mengatakan tetap makruh. Ya, tetap makruh. Ya, tapi ini maksimal makruh, tidak ada yang mengatakan haram. Kalaupun ada yang mengatakan haram, maka ini adalah pendapat yang lemah. Wal mukhtar annahu laisa bimakruh, akan tetapi pendapat yang kuat di sisi Imam Nawawi, hal tersebut tidak dimakruhkan kalau menyentuh dengan anggota tubuh yang tidak terkena najis. Faslun, kemudian yang selanjutnya, man lam yajid ma'an, barang siapa yang tidak mendapati air, mau menyentuh mushaf, dia sedang hadas tapi tidak ada air, apa yang dilakukan? Fatayammama, maka dia bertayamum. Haitsu yajuzu lahu tayammum, di mana di kondisi-kondisi yang boleh baginya untuk bertayamum, ya, boleh baginya untuk bertayamum. Yajuzu lahu masul mushaf, ya, maka boleh baginya ketika sudah tayamum untuk menyentuh mushaf. Ya, misalkan ketika di dalam kendaraan kemudian sedang safar misalkan, kemudian lupa tidak membawa air sama sekali, ya, dan di tengah hutan misalkan, ya, kemudian misalkan ingin membaca Al-Quran, ya, maka kalau ada debu bertayamum.
Sawaun kana tayammumuhu lis-shalah. Hukumnya sama, apakah dia bertayamum untuk salat au li ghairiha atau selain salat, ya. Maksudnya adalah dia niatkan tayamumnya tadi untuk salat atau selain salat. Mimma yajuzu tayammumu lahu, dari apa-apa, dari kondisi yang membolehkan baginya untuk bertayamum. Wa amma man lam yajid ma'an, kalau misalkan seorang tidak mendapati air, wala turaban, juga tidak mendapati debu. Ya, ingat ya, dalam mazhab Syafi'i ketika bertayamum dipersyaratkan ada wujud debunya. Jadi kalau misalkan kita di kendaraan, di sofa atau di di kursi kendaraan kita, maka ini tidak cukup untuk bertayamum dalam mazhab Syafi'i. Harus ada wujud tanahnya, ya. Maka kalau tidak salah di Malaysia, ya, di Malaysia itu ada yang jual debu tayamum. Jadi debu tayamum itu dijual, ya. Di Indonesia belum ada ya yang jualan seperti itu, ya. Jadi dijual di kotai seperti itu, isinya debu. Fungsinya ketika dia mau safar misalkan dengan pesawat, ya, yang mana tidak ada air mungkin, ya, maka dia tayamumnya pakai debu tersebut, ya. Ya, tidak mendapati air dan juga tidak mendapati debu, tidak mendapati tanah. Fa innahu yusalli ala hasabi halihi, maka dia salat ketika itu, ya. Istilahnya dalam pembahasan fikih, ya, ini disebut, orang seperti ini disebut faqidut tahuraini, orang yang tidak mendapati dua alat suci, alat bersuci, tidak mendapati air, tidak mendapati debu. Terus masuk waktu sholat, sudah hampir habis waktunya, ya, sudah mau masuk maghrib, tapi dia belum sholat asar. Apa yang harus dilakukan? Apa nunggu ada air atau debu dulu? Maka dalam mazhab Syafi'i, orang seperti ini, maka ketika sebelum keluar waktunya, dia harus sholat. Istilahnya adalah as-sholat lihurmatil waqt, sholat untuk menghormati waktu sholat tersebut, ya. Akan tetapi ketika sudah menemukan alat bersuci, entah itu debu atau air, maka dia ulangi sholatnya. Dia ulangi sholatnya. Jadi sholat yang sebelumnya tadi untuk menghormati waktu, ya, untuk menghormati waktu. Khawatir kalau misalkan dia meninggal sebelum mendapatkan alat bersuci, maka punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu lahu masul mushaf. Akan tetapi orang seperti ini yang faqidut tahurain, tidak mendapati air dan juga tidak mendapati tanah, boleh sholat tapi tidak boleh megang mushaf. Li'annahu muhditsun, karena dia tetap hukumnya berhadas. Jawazna lahu sholata li darurah, kita bolehkan dia untuk sholat karena kondisi darurat, karena tidak ada air, tidak ada tanah. Walau kana ma'hu mushafun, kalau seandainya bersamanya ada mushaf, walam yajid man yuwaddi'uhu iyahu, dan tidak ada seorang yang bisa dia titipi untuk megang mushafnya, untuk membawakan mushafnya. Wa ajiza 'anil wudu, dan dia tidak mampu untuk berwudu, jazalahu hamluhu, boleh untuk membawanya lidarurah, karena kondisi darurat. Ya, kalau misalkan kita sedang membawa mushaf, kemudian tiba-tiba kok hadas, kita tidak punya teman misalkan, ya, bagaimana ini? Apa langsung ditaruh di sembarang tempat? Ya, maka boleh dia bawa dulu sambil berwudu, ya, karena darurat. Kalau misalkan bisa ditaruh, misalkan di masjid misalkan, maka ditaruh. Tapi kalau di jalan, ya, tidak mungkin ditaruh di tengah jalan seperti itu, maka boleh. Qalahul Qadhi Abu Thayyib, mengatakan hal tersebut Al-Qadhi Abu Thayyib, wala yalzamut tayammum, dan tidak harus bertayamum. Wa fi ma qalahu nadhar, dan pendapat ini ada suatu yang perlu
diperhatikan. Ya. Pendapat ini tidak kuat, maksudnya seperti itu. Wayan bagi an yalzamuhu tayamum. Akan tapi kalau dia misalkan bisa tayamum, maka tayamum ketika itu. Ya. Tidak menunggu ada air. Amma idza khafa 'alal mushafi. Kemudian kasus selanjutnya, jika takut terhadap mushafnya min harkin, dari terbakar, au gharqin atau tenggelam, au wuqu'in fi najasa atau terkena najis, au husulihi fi yadi kafirin, atau dipegang oleh tangan orang kafir, fa innahu ya'khudhuhu, maka dia boleh membawanya, walau kana muhditsan, meskipun dia berhadas, li darurah, karena darurat, ya. Kemudian faslun, pembahasan selanjutnya, hal yajibu 'alal muallim wal wali, apakah wajib bagi seorang pengajar dan juga wali, taklifas sabi al mumayyizi at-taharata, membebankan atau memerintahkan anak kecil yang sudah tamyiz untuk bersuci, lihamlil mushafi, untuk membawa mushaf, wallauhi, atau lembaran, alladzina yaqra'u fihima, yang mana anak kecil tadi membaca dari keduanya. Ya. Fihi wajahan. Ini kasusnya adalah kalau kita misalkan punya santri atau murid TPQ misalkan, mereka anak kecil sudah tamyiz tapi belum balik, ya. Dalam artian sudah tamyiz itu sudah bisa membedakan, ya, mana yang benar, mana yang salah, ya, mana kanan, mana kiri, ya. Kalau diajak ngobrol bisa menjawab, itu tamyiz, ya. Tapi dia belum balik, ya, kita tahu syaratnya taklif, ya, seorang itu dikenai beban syariat ketika dia sudah tamyiz dan juga balik. Tapi kalau belum balik bagaimana? Apakah tetap wajib bagi wali atau guru tersebut memerintahkan untuk bersuci kalau sedang baca Al-Quran atau megang Al-Quran? Maka ada dua pendapat. Fihi wajhani masyhurani li ashabina. Ada dua pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. As-sahhuhuma indal ashab, yang paling sahih, yang paling benar, la yajibu lil masyaqqah, tidak wajib karena kesulitan. Ya, jadi kalau misalkan ada guru TPQ misalkan seperti itu, ada muridnya yang belum balik tapi sudah tamyiz, maka tidak harus memerintahkan wudu dulu, gitu. Ya, tapi kalau misalkan diperintahkan boleh untuk memberikan pelajaran, melatih anak tersebut. Ya, tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, tidak ada kewajiban bagi guru untuk memerintahkan bersuci dahulu. Kemudian pasal yang terakhir, ya, faslun, pembahasan yang terakhir, yasihhu bai'ul mushafi wa syira'uhu, boleh atau sah jual beli Al-Quran, sah jual beli Al-Quran, wala karahata fi syira'ihi, dan tidak makruh dalam membeli Al-Quran, ya, membeli Al-Quran tidak makruh. Wa fi karahiyati bai'ihi, akan tetapi kalau menjual Al-Quran bagaimana? Ya. Wajhani li ashabina, ada dua pendapat. Ya. Jadi yang pertama, kalau ada orang menjual atau membeli mushaf, apakah sah jual belinya? Sah. Ya. Tapi apakah makruh atau bagaimana hukumnya? Apakah haram atau halal? Ya. Karena ada jual beli yang haram tapi tetap sah. Contohnya apa? Jual beli ketika azan Jumat sudah berkumandang. Azan Jumat sudah berkumandang, masih ada yang jual beli. Jual belinya sah tapi hukumnya haram. Ya. Nah, ini dalam Al-Quran misalkan. Dalam Al-Quran, kalau orang yang membeli maka dia tidak makruh. Tapi kalau yang menjual bagaimana? Maka ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. As-sahhuhuma, yang paling sahih, yang paling benar, wa huwa nasus Syafi'i, dan itu adalah pendapat Imam Syafi'i langsung, annahu yukrah, makruh hukumnya menjual mushaf.
menjual, bukan membeli ya, menjualnya makruh. Ya. Wa mimman qala, dan termasuk yang mengatakan dengan pendapat kedua, la yukrahu bai'uhu wa syira'uhu, tidak dimakruhkan menjual atau membelinya. Al Hasan Al Basri, Hasan Al Basri, wa Ikrimah dan Ikrimah, wal Hakam Ibnu Utaibah dan Al Hakam bin Utaibah. Wa huwa marwiyun an Ibnu Abbas, dan ini adalah diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Wa karahat ta'ifatun minal ulama bai'uhu wa syira'uhu, ada juga yang berpendapat makruh hukumnya baik itu menjual atau membeli. Ya. Wa hakahu Ibnul Munzir, dan Ibnul Munzir meriwayatkan pendapat ini dari an Alqamah, dari Alqamah, wa Ibnu Sirin dan Ibnu Sirin, wan Nakhai dan Imam Nakhai, wa Syuraih dan Imam Syuraih, wa Masruq dan juga Masruq, wa Abdullah bin Yazid dan Abdullah bin Yazid. Ya. Jadi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, menjualnya makruh. Ya. Membelinya tidak mengapa, tapi tetap jual belinya sah. Ya, tetap jual belinya sah. Ya. Wa ruya an Umar wa Abi Musa al-Asy'ari, dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Abu Musa al-Asy'ari, at-taghlidha fi bai'ihi, ya, beliau berdua bersikap keras terhadap orang yang menjual Al-Qur'an. Wa dhahabat ta'ifatun, dan sebagian ulama berpendapat ila tarkhisi, ya, keringanan fi syira, di dalam membeli, wa karahatil bai'i, dan makruh menjualnya, seperti pendapat Imam Syafi'i tadi. Hakahu Ibnu Munzir, ya, Imam Ibnu Munzir meriwayatkan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, wa Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair dan Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawai dan Ishaq bin Rahawai. Wallahu a'lam. Ya. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan ini sebenarnya bukan dari akhir kitab, tapi ada bab terakhir. Bab terakhir yang dibahas oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, yaitu mengenai harokat. Jadi Imam Nawawi itu selain beliau adalah pakar fikih, pakar hadis, beliau juga pakar bahasa. Salah satu keistimewaan Imam Nawawi dalam menulis kitab-kitab beliau, di bab terakhir pasti beliau beri penjelasan bagaimana harokat-harokat dari kata-kata yang dianggap aneh, ya, kata-kata yang dianggap aneh, dan itu beliau biasanya taruh di bagian akhir sendiri dari kitabnya, seperti dalam kitab Arba'in Nawawi. Kalau di buku-buku yang dijual Arba'in Nawawi itu sudah banyak dihilangkan tulisan asli Imam Nawawi. Tulisan Imam Nawawi yang asli itu ada muqaddimah, ada pembahasan hadis 42 hadis tadi, kemudian bab terakhir beliau membahas tentang harokat di dalam kosakata di hadis-hadis yang sudah disebutkan. Tapi biasanya kalau yang dijual itu langsung masuk ke hadis pertama sampai hadis ke 42, habis itu selesai. Ya kan, tapi yang tulisan asli Imam Nawawi ada penjelasan tentang memberi harokat. Ya. Bahkan beliau memiliki kitab, ya, judulnya Tahdzibul Asma wal Lughat. Beliau membahas tentang nama-nama dan juga bahasa-bahasa, termasuk harokatnya, ya, termasuk artinya dan lain sebagainya. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau misalkan ada, monggo. Sebelum kita bahas tentang atau sedikit membahas tentang penjelasan tentang tradisi ulama dalam mengkhatamkan satu kitab. Kalau tidak ada, mungkin monggo azan. Kalau amma ba'd. Terakhir dari penutupan dari kitab atau pembahasan kitab At-Tibyan ini, kita akan sampaikan tentang faedah dari penghataman satu kitab dan juga tradisi ulama dalam menghatamkan satu kitab. Sudah menjadi kebiasaan ulama, para ulama salaf, dan ini adalah tradisi mereka. Mereka sangat semangat sekali untuk menghatamkan satu kitab dari kulit ke kulit, gitu.
Ya, dari kulit ke kulit. Dan kebanyakan hal tersebut kitab-kitab yang berhubungan dengan hadis. Ya. Dan itu yang pada akhir-akhir ini sayang sekali jarang diperhatikan oleh para penuntut ilmu, ya, oleh para penuntut ilmu. Bahkan mungkin di rumahnya punya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud dan lain sebagainya, kitab-kitab hadis, tafsir Ibnu Katsir, Musnad Imam Ahmad berjilid-jilid. Tapi dia buka ketika dia butuh untuk menulis artikel. Ya, jadi kitab-kitab yang besar tersebut pada hari ini itu dijadikan sebagai kitab referensi saja, bukan bahan bacaan. Itu termasuk salah satu bedanya belajarnya orang hari ini dengan orang terdahulu. Kalau orang-orang terdahulu, kitab-kitab yang besar seperti Sahih Bukhari itu bukan cuma dijadikan referensi saja. Dalam artian dia buka ketika butuh untuk merujuk pada satu hadis. Tapi bahkan dijadikan sebagai bacaannya sampai khatam. Ya. Kita akan sampaikan beberapa hal yang mungkin kita menganggapnya tidak masuk akal. Ya. Yang pertama adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi beliau salah seorang ulama hadis, ya, tapi yang termasuk mutakhirin, ya, termasuk mutakhirin. Cukup jauh dari zamannya penulisan hadis Imam Bukhari dan lainnya. Tapi beliau termasuk orang yang menghidup-hidupkan ilmu hadis. Beliau pernah meminta kepada salah seorang syekh, ya, yaitu Ismail bin Ahmad ibn Abdullah Ad-Darir Al-Hayri yang wafat tahun 430 Hijriah. Beliau meminta kepada guru tersebut, orang tersebut, untuk mendengarkan bacaan hadisnya, ya. Atau pada ilmu hadis ini disebut dengan majelis sama, majelis mendengarkan hadis atau majelis qiraah, majelis membacakan hadis, cuma membaca saja. Maka beliau meminta kepada gurunya tadi, ya, dan dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, fa'ajabani ila dzalika faqara'tu jami'ahu. Maka syekh tersebut mengiyakan, ya, silakan, boleh kamu baca. Kebetulan ketika itu beliau meminta untuk membaca Sahih Bukhari, ya, jadi meminta kepada guru tersebut, ya, Syekh, kalau boleh saya mau bacakan Sahih Bukhari kepada antum, kepada jenengan, gitu. Apakah boleh? Maka beliau mengatakan boleh. Faqara'tu jami'ahu, maka saya khatamkan semua kitab Sahih Bukhari tadi. Fi thalathati majalis, dalam 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan khatam Sahih Bukhari. Ini majelis hadis, ya. Majelis hadis berbeda dengan pengajian seperti ini. Kalau majelis hadis cuma dibaca saja. Ya, tapi ya orang yang membacanya sudah paham bahasa Arab dan tahulah, ya, apa yang dibacanya. Dan yang hebat lagi, beliau mengatakan, "Ithnani minha fi lailataini." 2 majelis itu berjalan dalam 2 malam. Kuntu abtadi'u bil qiraah waqta salatil maghrib. Saya mulai membaca di hadapan beliau, gurunya, selepas salat maghrib. Wa aqta'uha inda salatil fajri. Kemudian saya berhenti ketika azan salat subuh. Jadi habis salat maghrib membaca kitab, baru selesai sampai salat subuh. Begitu beruntun 2 hari. Yang sisanya beliau baca di hari yang ketiga, majelis yang ketiga. Kemudian seperti Al-Aiz ibn Abdussalam, ya, Imam Al-Aiz ibn Abdussalam yang beliau disebut dengan Sultanul Ulama, sultannya para ulama. Beliau membaca Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab itu kalau sekarang dicetak kira-kira
sekitar hampir 10 jilid. Ya, kalau sekarang dicetak sekarang, ya, itu tergantung dengan renggang spasinya, kemudian ada catatan kakinya atau tidak. Ya, tapi antara 7 sampai 10 jilid. Beliau membaca, menghatamkan itu dihantamkan, bukan cuma jadi bahan referensi. Beliau menghatamkannya dalam 3 hari. Baca itu khatam dalam 3 hari. Al-Hafidz Al-Mizzi, ya, beliau wafat tahun 742. Beliau membaca kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam Tabrani fi sittina majlisan, dalam 60 majelis. Ya, sabar. Ya. Wal Hafidz Samsuddin Adz-Dzahabi, Imam Dzahabi, ya, sudah ma'ruf. Beliau membaca kitab Sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham fi sittati ayam, dalam 6 hari. Ya, Sirah Ibnu Hisham ada yang mencetak dalam 2 jilid, ya. Beliau khatamkan dalam 6 hari. Tentang sirah Nabi. Al-Hafidz Al-Iraqi, ya, beliau membaca Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad saya pernah melihat, itu dicetak pada hari ini, jumlahnya sekitar 30 jilid tebal. Ya, 30 jilid tebal. Beliau membaca Musnad Imam Ahmad sampai khatam fi thalathina majlisan, dalam 30 majelis. Dalam 30 majelis, dan beliau berazam untuk khatam. Wal Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Imam Ibnu Hajar, penulis Bulughul Maram, penulis Fathul Bari, sudah terkenal. Beliau mengatakan, saya membaca di hadapan guru saya Musnad Ahmad, Musnad Imam Ahmad, dan plus tambahan-tambahannya. Wa kamulat qiraati alaihi lil musnad kullihi fi 53 majlisan, dan selesai saya membaca di hadapan guru saya selama 53 majelis pertemuan, ya. Dan yang agak terakhir, ya, yaitu tentang tarjamah atau biografi dari Syekh bin Baz, ya. Syekh bin Baz yang sudah ma'ruf, ya, bahwasanya ada seorang muridnya yang baca kepada beliau kitab Sunan Nasai, kitab Sunan An-Nasai, di dalam 27 majelis, dan beliau tetap sabar, ya. Beliau tetap sabar, ya. Jadi ketika kita sudah mulai membaca satu kitab atau mulai belajar satu kitab, usahakan selesai sampai khatam. Ya, karena itu termasuk tradisi atau kebiasaan para ulama dalam menuntut ilmu. Dan juga ketika khatam, termasuk salah satu tradisi ulama juga adalah mereka menulis catatan khatamnya. Selesai khatam satu kitab, biasanya mereka akan menulis catatan yang berhubungan dengan kitab tersebut. Dan itu banyak. Ya, contohnya diantaranya adalah Al-Allamah Muhammad Ibn Abdul Kabir Al-Kattani yang wafat tahun 1327 Hijriah. Beliau menulis kitab yang diberi judul Khatmu Sahihil Bukhari min 27 ilman. Judulnya adalah 27 ilmu di dalam penghataman Sahih Bukhari. Beliau tulis ketika sudah selesai khatam mengajarkan Sahih Bukhari. Beliau tulis kitab tersebut. Dan juga yang lebih terdahulu, yaitu Imam As-Sakhawi, beliau menulis kitab cukup banyak dalam khatam-khatam tersebut, seperti Badlul Majhud fi Khatmi Sunan li Abi Dawud, ya. Beliau menulis kitab ketika selesai menghatamkan kitab Sunan Abu Dawud. Beliau menulis faedah-faedah di situ. Dan juga tidak harus kitab hadis. Beliau juga menulis Al-Imam fi Khatmi Sirat Ibn Hisham. Ketika beliau selesai membaca kitab Sirah Ibn Hisham, beliau menulis kitab khatamnya dan juga kitab-kitab yang lainnya. Kemudian kalau biografi Imam Nawawi, ya mungkin sudah ma'ruf semua. Imam Nawawi adalah seorang alim dalam mazhab Syafi'i yang beliau bukan hanya ahli dalam atau pakar dalam fikih, beliau juga pakar dalam hadis, beliau pakar dalam bahasa, dan beliau termasuk orang yang zuhud, ya.
di zamannya. Ya. Bahkan diceritakan bahwasanya beliau selama mengajar di Darul Hadits Al Ashrafiyah, beliau mudir atau rektor lah kalau bentuknya kampus. Beliau rektor, tapi selama hidupnya tidak pernah mengambil gaji. Selama hidup beliau tidak pernah mengambil gaji dari kampusnya itu, dari mahatnya itu. Padahal beliau posisinya adalah mudir. Tidak pernah mengambil gaji. Terus makannya dari mana? Beliau makan dikirim dari ayahnya. Ayahnya seorang petani. Ya. Jadi beliau makan ikut bapaknya. Dan beliau tidak mau atau memilih-milih makanan. Dalam artian beliau tidak tidak memakan semua makanan. Bahkan memakan daging beliau jarang atau hampir tidak pernah. Ya. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala termasuk seorang ulama yang sangat produktif. Ketika kita hitung tulisan Imam Nawawi, kitab Imam Nawawi, dibandingkan dengan umurnya yang hanya 45 tahun, itu seperti tidak mungkin. Ya, seperti tidak mungkin. Tapi itu mungkin. Beliau menulis sekitar ada hampir 17 sampai 25 judul buku. Ya, judul buku. Dan semuanya tidak satu jilid. Ya, ada beberapa yang hampir mencapai 7 jilid sampai 10 jilid. Ya. Di antaranya yang terkenal ya, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, itu mungkin kitab tipis. Ya. Kemudian dalam masalah fikih beliau menulis banyak sekali masalah fikih. Ya. Ada Al-Minhaj, Minhajut Thalibin, ada Raudhatut Thalibin, ya, dan lain sebagainya. Ada Al-Majmu'. Al-Majmu' itu kalau sekarang dicetak ya hampir sekitar 10-an jilid. Tapi beliau belum menyelesaikan semuanya. Ya. Kitab Al-Majmu' diselesaikan oleh 3 ulama. Ya. Karena ketika Imam Nawawi menulis kitab Al-Majmu', wafat. Diteruskan muridnya, belum sampai selesai, wafat. Kemudian terusnya muridnya lagi, kemudian baru selesai. Syarah Sahih Muslim itu sekitar 15 jilid atau 10 jilid lah. Ya. Itu kitab beliau. Ya. Kemudian kitab-kitab yang lain sangat banyak. Ya. Dan ketika beliau wafat, ya, banyak para ulama yang bersedih, ya, karena beliau dianggap sebagai orang yang sangat berjasa terutama dalam fikih, dalam mazhab Syafi'i. Yang terakhir adalah tentang sanad atau riwayat kitab At-Tibyan ini. Nah, ini juga yang kadang atau para ulama pada hari ini atau para kita Ahlussunnah wal Jamaah agak sedikit lalai dalam masalah ilmu, cabang ilmu Islam ini, yaitu ilmu riwayat yang di dalamnya ada sanad. Bahkan yang menghidup-hidupkan malah bukan dari Ahlussunnah, ya, bukan dari Ahlussunnah, ya. Ilmu riwayat itu ilmu yang meriwayatkan. Saya belajar kitab ini dari ini sampai penulis kitab. Ya, itu namanya sanad. Ya. Padahal ini adalah warisan dari para ulama Ahlussunnah. Ya. Akhirnya diambil alih oleh yang lainnya, kemudian dirubah-rubah. Ya. Termasuk juga dalam masalah ijazah. Ya, dalam masalah ijazah, ada ijazah sakti, ada ijazah wirid kebal sebagainya gitu kan. Ya, bahkan ada ijazah minum kopi. Jadi minum kopi itu ada kaifiahnya, ada caranya, dan itu diijazahkan. Cara minum kopi ini dari guru saya, dan begitu cara minum kopinya gitu. Gitu. Ya, kenapa? Karena kita Ahlussunnah tidak terlalu memperhatikan. Karena mungkin dengan dalih, yang penting kan kita belajar dengan pemahaman yang benar, itu kan. Tapi lupa ini termasuk cabang ilmu Islam. Ya. Ya. Bahkan para ulama salaf ketika akan mengambil hadis, maka mereka mengatakan samulana rijalakum. Sebutkan siapa guru-gurumu. Ya, kamu ngambil ilmu dari siapa? Ya. Dan Imam Ibnu Mubarak mengatakan al-isnadu minad din. Silsilah sanad periwayatan itu termasuk dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa.
Kalau bukan karena sanad ini akan mengatakan semua orang apa yang dia mau. Ya. Bahkan yang terakhir Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ya, sanad ini merupakan kekhususan dari umat Islam. Dan lebih khusus lagi bagi ahlu sunnah wal jamaah. Akan tetapi sayangnya ini agak terlupakan. Ya. Maka kita sampaikan di sini sedikit, ya, faedah dari sanad, ya, sanad kita terhadap kitab At-Tibyan ini. Yang pertama, kitab At-Tibyan ini pernah kita khatamkan kepada guru kami, yaitu Ustaz Fakhruddin Ahmad Darwis. Ya, hafizahullah taala. Ketika kita sedang belajar bersama beliau, ya, beliau seorang ustadz, ya, salah seorang ustadz yang masih muda, ya. Beliau lulusan Lipia, ya, tinggal di Malang, dan pernah kita khatamkan dari bab awal sampai terakhir kepada beliau, kecuali bab yang ke-10 saja, karena tidak terlalu urgent, karena membahas tentang harokat-harokat. Kita khatamkan terhadap beliau, ya, secara diroyah, dalam artian secara pemahaman, ya, karena ada riwayat, ada diroyah, ya. Kalau riwayat cukup membaca saja. Kemudian yang kedua, kita juga pernah mendengarkan secara sempurna atau sebagian dari kitab ini, kemudian diijazahkan kepada kita dari Syekh Yusuf Ibn Abdurrahman Al-Mar'ashli. Beliau seorang ulama yang cukup konsen dalam masalah ilmu riwayat. Ya, beliau bahkan menulis biografi para ulama di abad ke-14 dan 13 Hijriah, yang mana di situ bahkan ulama-ulama Indonesia disebutkan dalam kitab beliau. Ditulis biografinya yang mungkin orang Indonesia sendiri nggak tahu, gitu. Kan tapi beliau menulis biografinya, ya. Ya. Dan juga kami meriwayatkan juga kitab At-Tibyan ini secara ijazah, ya, secara ijazah dalam ilmu hadis, ya. Secara ijazah dari guru kami Syekh Rikrik Auliya Rahman As-Suryanji, ya. Kemudian juga dari Syekh Qasim Ibn Hasan Al-Bahar. Beliau ini orang Yaman tapi tinggal di Mekah sekarang, ya, pindah ke Mekah dan termasuk syekh yang sepuh, sangat tua sekali, ya, sangat tua sekali, ya. Kemudian juga secara ijazah kami riwayatkan dari Syekh Abu Nuh Abdullah bin Muhammad Al-Khabbani, ya. Dan kita sebutkan salah satu sanad saja yang menghubungkan kita dengan penulis kitab atau kitab At-Tibyan ini, itu sanad dari Syekh Yusuf Ibn Abdurrahman Al-Mar'ashli. Kita mendengarkan, ya, dari beliau sebagian dari kitab At-Tibyan dan mengijazahkan kitab At-Tibyan ini kepada kita. Beliau meriwayatkan dari Al-Faqih Al-Mu'ammar Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Bakar Mula Al-Asai Al-Hanafi. Ya, beliau wafat tahun 1421 Hijriah. Ya, beliau meriwayatkan dari Bahuddin Ibn Abdullah Al-Afghani, dari bapaknya yaitu Abdullah Al-Afghani dari Afghanistan. Dari Al-Murtadha Az-Zabidi, dari Zabid itu Yaman, ya. Dari Syekh Syihab Az-Za'bali, dari Syekh Syamsuddin Al-Babili. Ya, Al-Babili ini seorang yang terkenal meriwayatkan banyak sekali hadis atau meriwayatkan banyak sekali ilmu Islam sampai hari ini. Kemudian dari Syamsuddin Ar-Ramli, ya, dari Mesir, ya, termasuk ulama Syafi'iyah, dan beliau meriwayatkan dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Azhar, ya. Beliau adalah Syekhul Azhar pada zaman dahulu, ya. Jadi imam di kampus Al-Azhar. Dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau termasuk muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari Abu Ishaq At-Tanuhi, dari Abul Hasan Ali ibn Ibrahim Al-Attar, atau sering disebut Imam Al-Attar. Beliau murid terdekat Imam Nawawi. Bahkan beliau menulis biografi tentang Imam Nawawi dalam kitab khusus, ya. Ya. Dari penulis kitab yaitu Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Ada pertanyaan sedikit, kita akan jawab kalau bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menjual Al-Quran belum belum paham gitu, atau belum
Wah. Nanti dulu nggih. Ini agak tulisnya sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menjual Al-Qur'an makruh. Mohon dijelaskan kembali. Barakallahu fikum. Oh iya. Mungkin belum jelas ya. Jadi begini. Dalam hukum jual beli Al-Qur'an, yang pertama, jual beli Al-Qur'an sah. Dan jual beli Al-Qur'an hukumnya sah. Jadi kalau ada orang yang jual atau yang membeli, ya, maka dia sah jual belinya. Tidak ada hak bagi orang lain untuk mengambil kembali secara paksa. Ya. Karena jual belinya sah. Ini yang pertama, poin pertama. Poin yang kedua, membeli Al-Quran saja, membeli Al-Quran saja dalam mazhab Syafi'i, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh membeli, ya, membeli. Tapi bagi si penjual, ya, orang yang menjual Al-Quran dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Dalam artian hendaknya seorang tidak mencari penghasilan dengan menjual Al-Quran. Kalau bisa, kalau bisa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang membeli Al-Quran boleh. Tapi orang menjual Al-Quran dalam artian dia mencari penghasilan dengan menjual Al-Quran, maka ini menurut ulama Syafi'iyah makruh hukumnya. Ya. Maka hendaknya seorang mencari penghasilan dari jual beli yang baik, yang halal. Ya. Ini pun tetap halal, ya, menjual Al-Quran tetap halal, tapi hukumnya para ulama, ya, menghukumi makruh. Tapi kalau misalkan darurat, dalam artian dalam satu tempat itu tidak ada yang mewakafkan Al-Quran. Kalau di Saudi mungkin ada wakaf Al-Quran, ya, mungkin sampai ke seluruh dunia. Tapi kalau misalkan di Indonesia jarang kita dapati wakaf Al-Quran. Maka di situ boleh kita menjual, ya, karena dibutuhkan kaum muslimin. Kalau misalkan tidak ada yang menjual, kita mau dapat dari mana, gitu kan? Kita mau dapat dari mana? Ya, maka ketika itu boleh. Tapi kalau misalkan ada lembaga khusus misalkan yang bisa mewadahi untuk mewakafkan Al-Quran, maka itu lebih baik. Ya. Jadi kalau bisa dijauhi untuk mencari penghasilan dari menjual Al-Quran, jangan dijauhi. Ya. Karena itu lebih lebih aman, ya, lebih aman dari syubhat. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga kitab yang sudah kita khatamkan, yang sudah kita baca selama ini bisa memberikan manfaat kepada kita dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita memohon kepada Allah SWT semoga ilmu yang sudah kita sampaikan dan ilmu yang sudah didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan berkah baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.